Halo, perkenalkan dengan saya Natalia Diana Lestari dengan NIM 220324336 dari kelas RMK 1B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai anatomi fisiologi indera pendengaran yang dibimbing langsung oleh dosen kami, Bapak Henry Didiharto, Eskepnus MPD. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa pokok bahasan yang saya angkat di sini ada 4. Yang pertama yaitu mengenai struktur dan bagian-bagian telinga luar beserta fungsinya. Yang kedua yaitu struktur dan bagian-bagian telinga tengah beserta fungsinya. Dan yang ketiga yaitu struktur dan bagian-bagian telinga dalam beserta fungsinya. Serta yang keempat yaitu fisiologi pendengaran manusia yang saya akan paparkan melalui video juga pemaparan secara lisan. Nah, beginilah teman-teman gambar penampang telinga beserta bagiannya. Nah, perlu kita ketahui juga pengertian dari indera pendengaran sendiri atau auditorius apparatus, yaitu salah satu pada organ dalam tubuh kita adalah telinga, yang merupakan salah satu dari kelima panca indera yang dimiliki oleh manusia. Selain untuk mendengar suara, telinga juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh sehingga Anda dan kita sekalian tidak mudah terjatuh saat melakukan berbagai gerakan. Nah, oke teman-teman, di sini yang pertama yang akan kita bahas yaitu telinga bagian luar atau dalam bahasa medis dikenal dengan auris eksternal. Perlu teman-teman ketahui juga, bagian-bagian dari telinga luar itu ada 3. Di antaranya, yang pertama yaitu auriculum. Apa sih itu? Auriculum adalah daun telinga. Yang kedua yaitu meatus acousticus externus atau biasa kita kenal liang telinga luar. Dan yang ketiga yaitu membran timpani atau gendang telinga. Auriculum atau dengan nama lainnya yaitu pinna yang biasa kita kenal sebagai daun telinga memiliki ciri-ciri diantaranya. Yang pertama, bentuknya pipih dan berlekuk. Yang kedua, memiliki kerangka tulang rawan atau cartilago atau chondrium kecuali lobulus. Dan yang ketiga, diliputi atau dilapisi kulit yang melekat pada perichondrium. Pada proses mendengar, auriculum berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi dan menentukan arah sumber bunyi. Pada binatang, auriculum dapat digerakkan. Yang selanjutnya yaitu meatus acousticus externus atau bisa disingkat dengan MAE yang artinya adalah liang telinga luar. Meatus acousticus externus ini memiliki ciri-ciri diantaranya tabung bengkok, penampang kurang lebih 0,5 cm, panjangnya kurang lebih 2,5 sampai 3 cm, sepertiga luar rangka tulang rawan atau pars cartilago, kulit berlambut, calcaremen, 2/3 dalam rangka tulang atau pars osseus, dan pada proses mendengar yaitu melanjutkan gelombang bunyi dan meresonansi kurang lebih 12 sampai 15 desibel. Lalu, bagian terakhir dari telinga luar yaitu membran timpani atau gendang telinga. Membran timpani memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu
selaput putih mutiara, bentuknya oval hingga kerucut, terdiri dari pars flaccida yaitu 2 lapis dan pars tensa yaitu 3 lapis. Saat proses mendengar, ketika gelombang suara memasuki telinga, suara menimpa membran timpani. Membran bergetar dengan kekuatan serangan gelombang suara dan mentransmisikan getaran lebih jauh ke tulang-tulang telinga tengah. Nah, bagian yang kedua pada telinga yaitu telinga bagian tengah, atau dalam bahasa medis dikenal dengan auris media. Nah, bagian pertama pada telinga bagian tengah yaitu kafum timpani. Kafum timpani terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu epitimpanum, yang kedua yaitu mesotimpanum, dan yang ketiga yaitu hipotimpanum. Merupakan kotak 6 dinding yang dibentuk oleh yang pertama lateral yaitu membran timpani, yang kedua medial yaitu promontorium atau labirin, yang ketiga yaitu superior tegmen timpani yaitu fossa crani media atau lobus temporalis, yang keempat inferior yaitu bulbus vena jugularis, yang kelima anterior yaitu muara tuba eustachius arteri carotis interna posterior, yang keenam yaitu posterior yaitu aditus et antrum, antrum dan sel-sel mastoid. Nah, perlu diketahui juga isi dari kafum timpani diantaranya yang pertama ossicula, yaitu ada malleus, incus, dan stapes. Yang kedua musculus, di dalamnya ada tensor timpani dan stapedius. Yang ketiga lain-lainnya yaitu ligamen, saraf, atau korda timpani. Nah, pada proses mendengar, membran timpani dan ossiculae perannya adalah memperkuat gelombang bunyi 22 kali. Dan yang kedua yaitu M tensor timpani dan M stapedius perannya adalah mengurangi gelombang bunyi yang terlalu keras. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tuba eustachius. Tuba eustachius memiliki panjang hingga 35 mm. Perannya yaitu menghubungkan kafum timpani dengan nasofaring untuk drainase dan ventilasi atau pertahanan tekanan udara dan oksigenasi. Posisi normal osteum di nasofar tertutup membuka oka M tensor timpani. Nah, selanjutnya ada juga nih teman-teman, namanya antrum dan sel-sel mastoid berhubungan dengan kafum timpani lewat aditus et antrum. Pneumatisasi memiliki 2 pengertian, yaitu proses pembentukan sel-sel mastoid dan jenisnya tergantung jumlah sel mastoid, normal, hyper, hypopneumatik, dan sklerotik. Nah, selanjutnya bagian terakhir pada telinga yaitu telinga bagian dalam, dan dalam bahasa medisnya dikenal sebagai auris interna. Nah, di dalam auris interna ini terdapat organ auditus, yaitu koklea. Koklea ini bisa dikenal dengan sebutan rumah siput yang bentuknya 2,5 lingkaran, panjangnya kurang lebih 3,5 cm, dan memiliki 3 ruangan, yaitu yang pertama skala vestibuli dan yang kedua yaitu skala timpani. Keduanya ini berisi cairan perilin, dan yang ketiga yaitu skala media
yang berisi cairan endolin dan organ kortik. Selanjutnya ada juga nih teman-teman, namanya organ status atau vestibular. Pada proses mendengar, organ kortik merupakan reseptor pendengaran. Rangsang bunyi atau mekanis menjadi listrik atau koklear mikrofonik. Selanjutnya yaitu cara kerja telinga atau fisiologi pendengaran manusia. Di sini adanya suara akan masuk melalui udara ke telinga dan akan mengenai gendang telinga atau membran timpani, sehingga membran timpani ini nantinya akan bergetar dan diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran telinga ke ujung syaraf, yang akhirnya nanti oleh ujung syaraf akan disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar dan mencerna apa yang kita dengar tadinya. Baiklah, sampailah kita pada ending dan akhir dari pemaparan materi saya kali ini. Nah, sebagai penutup, juga sebagai penepatan janji saya yang saya ucapkan pada awal pemaparan materi tadi, saya akan menampilkan sebuah video pemaparan mengenai fisiologi pendengaran manusia. Nah, kiranya teman-teman dapat menyimak dengan baik dan seksama dari video ini dan dapat mencernanya dengan lebih baik lagi. Selamat menyaksikan video pemaparan dari saya. Oke, jadi kali ini adalah perjalanan suara sampai ke otak. Kita sering bertanya-tanya bagaimana sebenarnya suara ini bisa sampai ke telinga kita. Seperti misalnya bunyi suara yang dihasilkan oleh trompet ini. Saat dimainkan, trompet membuat gelombang suara di udara, lalu telinga luar menangkap getaran yang kemudian menjalar ke saluran sempit yang kita sebut dengan saluran telinga. Gelombang suara lalu mencapai gendang telinga yang biasa kita sebut dengan membran timpani. Getaran ini membuat gendang telinga semakin bergetar, kemudian mengalirkan gelombang ke tiga tulang kecil osikel yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Tulang-tulang ini menguatkan dan meningkatkan getaran suara dan mengirimnya ke koklea, atau yang kita sebut dengan rumah siput. Nah, di dalam koklea ini terdapat cairan. Gelombang dari suara tadi membuat cairan tersebut yang di dalam koklea juga menjadi bergetar. Nah, selain cairan, di sini juga ada sel-sel rambut di dalam koklea. Gelombang dari cairan tadi membuat sel-sel rambut ini juga ikut bergerak mengikuti gelombang. Nah, sel-sel rambut ini mengubah gerakan menjadi sinyal listrik. Ini adalah ion yang masuk ke dalam sel-sel rambut yang kemudian diterjemahkan menjadi sinyal neurotransmitter. Ion-ion mengikat sel saraf pendengaran dan membuat sinyal listrik yang berjalan di sepanjang saraf pendengaran ke otak. Ternyata sel-sel rambut yang berbeda dapat merespon frekuensi suara yang berbeda juga. Seperti misalnya sel-sel rambut yang berada di dasar koklea ini, dia mendeteksi suara bernada tinggi seperti suara seruling. Sedangkan sel-sel rambut yang menuju bagian atas spiral mendeteksi secara progresif suara bernada rendah, dan di bagian paling atas atau puncak dari spiral sel-sel rambut mendeteksi suara bernada paling rendah. Terakhir, saraf pendengaran akan membawa sinyal listrik ke otak yang menerjemahkan pesan sebagai suara yang kita kenali dan pahami. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi mengenai anatomi fisiologi indera pendengaran dari saya, Natalia Diana Lestari. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.